Ketika adikku pulang, bab 30. Para tamu sudah berkumpul di ruang tamu, ruang keluarga, juga garasi yang sudah dibersihkan. Lalu diberi karpet. Ya, tamu undangan sangat banyak karena selain para tetangga dan warga sekitar, Bang Agam juga mengundang keluarga besarku, para karyawannya, juga para teman bisnisnya. Kami mempercayakan acara kepada Rian dan juga salah satu ustadz kondang. Tidak henti-hentinya orang tua Bang Agam dan juga orang tuaku meneteskan air mata bahagia atas semua pencapaian suamiku. Lelaki yang kenyang akan hinaan dari keluarga serta orang lain nyatanya sekarang menjadi orang sukses tanpa bantuan orang tuanya. Bahkan aku sendiri sebagai istri tidak membantu apapun. Ibu Rika dan suaminya baru datang. Mereka duduk di dekatku. Aku memutar bola mata malas ke arahnya, pun dengan si Burik. "Kamu pasti pengen kan punya rumah sebesar dan semewah ini?" bisik Burik. Aku tidak menjawab. Daripada mendengar bisikan darinya, mendingan aku makan puding. "Mertua kamu banyak duit ya, bisa beli rumah ini," bisiknya lagi. "Pasti duitnya dari Aksa separuh atau enggak dari Alan. Suami kamu mana mampu ngasih duit banyak." Aku mencibikkan bibir. Si Burik malah menahan tawa. Sepertinya dia puas sekali menghina suamiku. Dia belum tahu kalau yang membatalkan kerjasama dengan tokoh suaminya itu adalah Bang Agam. Ya, suamiku sengaja meminta orang kepercayaannya untuk mendatangi suami Burika dan menolak kerjasamanya. Sampai sekarang mereka tidak tahu siapa pemilik restoran yang mereka datangi. Rian sudah memulai acaranya. Dia memberikan kata sambutan untuk pembukaan. Lalu dia meminta suamiku untuk memberi sepatah dua patah kata pembuka. Setelah mengucapkan salam, Bang Agam memulai sambutannya. "Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara syukuran rumah baru kami. Ya, rumah ini milik saya dan istri." Bang Agam menjeda kalimatnya. Dia terdiam sejenak untuk melanjutkan. Para tamu saling pandang, mungkin bertanya-tanya dari mana suamiku dapat uang banyak untuk membeli rumah sebagus ini. Apalagi si Burik. Dia membalikkan tubuhku agar menghadap ke arahnya. Aku mendelik sebal. Saya sengaja tidak memberitahu acara pengajian malam ini agar saya dapat menjelaskan secara langsung. Maka dari itu, izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang pencapaian saya yang tidak diketahui banyak orang, termasuk orang tua saya. Aku melempar senyum manis saat Bang Agam menatapku. Dia membalas, lalu melanjutkan lagi ceritanya. 2 tahun lalu, saya dipercaya oleh Pak Wijaya untuk mengurus restoran yang terbengkalai. Saya jadi mempunyai ide untuk meneruskannya. Beliau dengan senang hati mengizinkan, bahkan memberi pinjaman modal. Dibantu oleh Rian, anak dari Pak Wijaya sekaligus sahabat saya. Kami berjuang mengembangkan usaha itu. Jatuh bangun dalam merintis sudah saya rasakan. Alhamdulillah, akhirnya sekarang saya bisa bangkit, bahkan berdiri tegak dengan mempunyai 3 restoran. Ucap syukur dari para tamu membuat hatiku menghangat. Rasa syukur tidak henti-hentinya aku langitkan. Bang Agam pun menyebutkan nama-nama perusahaan yang bekerja sama dengan restorannya. Juga memperkenalkan nama ketiga restoran tersebut. Burika menatapku tanpa berkedip. Mungkin tidak percaya mendengar perkataan Bang Agam. Aku pura-pura tak acuh, lalu meminum sirup yang sudah tersedia. Selesai Bang Agam menjelaskan sumber kekayaannya, dia mundur perlahan. Lalu Rian mempersilakan Pak Ustadz untuk memulai acara inti, yaitu doa bersama. Bu Risa, apa benar semua ini?" tanya Bu Rika dengan suara terbata. "Saya nggak perlu jelasin lagi kan, Bu?" Aku menjawab dengan ketus. Kutatap wajahnya yang mendadak pias. Lalu aku mengalihkan pandang lagi, khusyuk berdoa dan mengabaikan Bu Rika. Setelah 1 jam acara pengajian selesai. Satu persatu tamu sudah pulang. Rekan kerja Bang Agam sedang makan bersama ala parasmanan. Kami sengaja membedakannya karena mereka bukan orang sembarangan. Sementara itu, aku, Rima, dan keluarga lainnya membereskan sisa-sisa makanan bersama para pekerja di rumah. "Bu Risa," sapa Bu Rika lembut. Aku menoleh ke belakang. Dia tengah memilin ujung kerudungnya. "Boleh saya bicara sebentar?" "Bicara saja, Bu, biasanya juga begitu." Aku kembali melanjutkan pekerjaan tadi, membereskan piring-piring kecil bekas alas kue. "Saya ingin meminta maaf atas kesalahan saya selama ini. Saya tahu mungkin maaf saya tidak berarti apa-apa dibandingkan luka hati yang Ibu terima." Aku mendengar suaranya yang tak biasa. Aku beralih menjadi menghadapnya. Aku tetap lamat-lamat wajahnya yang menunduk. Tidak lama kemudian suaminya menghampiri kami. "Bu Risa, selamat atas rumah barunya. Mudah-mudahan membawa rezeki yang melimpah. Amin." Aku mengaminkan doanya seraya tersenyum.
Suami Bu Rika tampak curiga dengan sikap istrinya yang hanya diam, tidak cerewet seperti biasanya. Lelaki paruh baya tersebut menyinggol lengan Bu Rika sembari bertanya, "Ada apa?" Anu Pak, ibu habis minta maaf sama Bu Risa." "Minta maaf?" ulang suaminya. Bu Rika menjelaskan semua kesalahannya padaku dengan berurai air mata. Aku hanya diam, menyimak obrolan suami istri tersebut. Aku berharap Ibu Rika menangis karena memang menyesali perbuatannya, bukan karena tahu tentang kebenaran Bang Agam. Suami Bu Rika menggeleng seraya menceramahi istrinya. "Bu Risa, maafkan atas sikap istri saya selama ini ya, saya benar-benar tidak tahu." "Tidak apa-apa Pak, semoga air mata Bu Rika tulus dan sadar akan kesalahannya. Saya permisi dulu." Mungkin ini alasan Pak Agam tidak menerima tawaran kerjasama. Sebelum pergi, aku mendengar ucapan suami Bu Rika. Namun, aku berusaha mengabaikannya. Toh urusan pekerjaan aku tidak ada hak, semua itu keputusan Bang Agam. Semua tamu sudah pulang termasuk keluargaku. Yang tersisa di rumahku hanya keluarga Bang Agam. Sejak tadi aku tidak melihat keberadaan Aksa. Kemana anak itu? "Bu, Aksa kemana?" "Bu, Aksa kemana?" tanyaku sembari melihat ke sekeliling rumah. Selesai berdoa, dia langsung pulang, Mbak. Aku mengerti alasannya, pasti dia tidak betah lama-lama mendengar kesuksesan yang dicapai Bang Agam. "Pak, Bu, ini ada sedikit rezeki untuk mengganti sawah yang telah habis dijual. Semoga bermanfaat." Bang Agam menyerahkan amplop coklat tebal, pasti isinya banyak. Bapak dan Ibu saling pandang. "Gak usah Gam, kamu simpan aja untuk keperluan usahamu. Katanya restoranmu sedang direnovasi, pasti butuh biaya besar," tolak Ibu halus. "Aku ada kok uang untuk itu, beda lagi anggarannya. Ini diterima ya Bu, kan selama ini aku belum bisa memberi apa-apa." Ibu malah menangis. Bang Agam menghampiri beliau seraya menyerahkan amplop itu. Ibu menerimanya sembari mengusap kepala Bang Agam dan memanjatkan doa. Setelah adegan penuh haru itu selesai, Manda mendekati Ibu. Dia berpamitan kepada kami akan kembali ke kota. Ini jam 9 malam, tentu saja kami melarang Manda untuk pulang, apalagi seorang diri. "Aku sudah pesan tiket kereta Bu, sayang kalau dibatalkan." "Ibu tenang saja, aku bisa menjaga diri." Dibujuk oleh siapapun, Manda tetap akan pulang. Dia memintaku dan Bang Agam untuk mengantar ke rumah Ibu mengambil koper, lalu mengantarkan ke stasiun. Kami terpaksa mengiyakan, sepertinya Manda dan Aksa masih marahan. Sejak tadi mereka tidak terlihat bertegur sapa. 2 hari berlalu, pagi ini Bang Agam berpamitan untuk pergi keluar kota bersama Rian. Untungnya jarak yang ditempuh hanya 4 jam saja, jadi nanti malam mereka sudah ada di rumah. Aku bergegas ke rumah Ibu untuk memberi lauk dan makanan manis untuk Bapak. Aku memesan taksi online untuk ke sana. Sesampainya di sana, aku bergegas masuk. Sudah kuucap salam dan memanggil Ibu, tetapi tidak ada jawaban. Aku taruh makanan di atas meja makan, lalu ke kamar Bapak. Di sana hanya ada Bapak yang sedang tidur. "Mbak Risa," panggil Ibu mengejutkanku. Ibu, aku cari dari tadi Bu." "Ibu tadi di taman belakang baru menyiram tanaman." "Ayo duduk." Kami duduk di kursi meja makan. Aku membuka kantong berisi makanan dan memberikannya kepada Ibu. Beliau sangat senang, katanya belum masak karena repot mengurus tanaman. Tidak lama kemudian Aksa datang. Dia mengambil segelas air lalu meminumnya tanpa menyapaku lebih dulu. "Aksa, ada Mbak Risa kok main pergi begitu saja, gak sopan," tegur Ibu. "Lalu aku harus apa Bu?" tanya Aksa kesal. "Ya apa gitu, apa salahnya ngobrol sebentar?" Aksa malah pergi ke ruang keluarga lalu menyalakan TV. Ibu mulai geram, terlihat dari tatapannya yang tidak teralihkan dari anak bungsunya itu. Beliau bergegas menghampiri Aksa, aku pun mengikuti Ibu. "Aksa, kapan kamu kembali ke kota?" tanya Ibu sembari duduk di kursi. "Tidak tahu, aku masih betah di sini," jawabnya santai. "Kamu mau jadi pengangguran? Kamu harus bertanggung jawab atas pekerjaanmu, Aksa," sentak Ibu. "Bu, kalaupun aku dipecat ya sudah, aku masih punya kafe untuk penghasilan." Duh, itu mulut sangat enteng sekali menjawab. Dia pikir usaha itu akan terus maju apa? "Mana kunci mobil?" Tangan Ibu sudah terulur. "Untuk apa Bu? Mana kunci mobil?" bentak Ibu. "Ada di kamar di atas nakas. Memangnya untuk apa Bu?" Ibu tidak menjawab. Beliau bergegas ke kamar Aksa lalu dengan segera kembali lagi ke ruangan keluarga. "Mobil ini milik Ibu. Kamu beli pakai uang Ibu. Pokoknya mulai besok kamu harus kembali bekerja." "Apa? Gak bisa gitu dong Bu, itu mobilku, nanti aku ganti uangnya." Ibu dan Aksa masih berdebat, aku hanya menonton saja. Baru kali ini kan anak kesayangan bertengkar dengan ibunya.
biar ibu merasakan betapa keras kepalanya Aksa. Namun pertengkaran mereka terhenti karena ada seseorang yang mengucap salam. Aku bergegas membukanya. "Dari siapa ya Pak?" tanyaku agak takut. Tamu yang datang 2 orang lelaki bertubuh tinggi besar. Pakaiannya serba hitam pun dengan kacamatanya. Wajah mereka sangat seram. Jantungku jadi bertalu-talu karena takut. "Apa ini rumah Aksa Wirasena? Kami mencarinya." "Iya Pak, ada apa ya?" "Izinkan kami masuk." Belum juga diizinkan, mereka sudah menerobos masuk sambil berteriak memanggil Aksa. Aku berlari kecil mengejar langkah mereka. "Di sini kau rupanya," ucap salah satunya. "Siapa kalian?" tanya Aksa ketakutan. "Hah, jangan pura-pura lupa. Bos menyuruh kami menjemputmu secara paksa. Kau janji akan melunasi hutang-hutangmu minggu lalu, tapi mana buktinya?" bentak orang itu. "Hutang? Semenjak apa hutang Aksa sampai ada yang ingin membawanya pergi?" "Aku janji akan melunasinya, tapi tolong jangan bawa aku. Aku gak mau." Ucapan Aksa terputus saat salah satu lelaki itu meraih kerah baju Aksa. Ibu menjerit ketakutan. Aku segera menghampirinya. "Bayar sekarang atau nyawamu menjadi taruhan," bisiknya penuh ancaman. "Aku bayar pakai mobil dulu, nanti sisanya akan kulunasi." "Mobil yang mana Aksa?" tanya ibu di sela isak tangis. "Mobil punyaku lah Bu, yang mana lagi?" sentak Aksa, kakinya yang menggantung tampak gemetar. Ibu menghentikan tangisnya lalu menghampiri Aksa dan kedua orang itu. "Turunkan putraku," pinta ibu seraya membentak. Apa ibu tidak salah? Apa mungkin beliau akan membela Aksa dan menyerahkan kunci mobilnya? Kalau benar itu terjadi, berarti ibu belum berubah. Lelaki itu menurut. Dia menurunkan Aksa. Pemuda itu tersenyum mengejek ke arah 2 lelaki di depannya. "Mana kunci mobilnya Bu?" pinta Aksa. Ibu mengembuskan napas perlahan lalu berkata, "Bawa saja dia pergi Pak, biar dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya." Ibu bergegas pergi ke kamar. Aku melongo melihat sikap ibu. Kukira beliau akan membela Aksa, tapi nyatanya berbanding terbalik. 2 lelaki itu tersenyum jahat, lalu menyeret Aksa dengan paksa. "Ibu, tolong aku, Ibu." Aksa meronta-ronta ingin dilepaskan. Aku mengikuti langkah mereka sampai ke pintu depan. "Mbak Risa, tolong aku, telepon Bang Agam Mbak." Suara Aksa hilang karena sudah masuk ke dalam mobil hitam. Lalu mobil itu melaju begitu kencang.